Nextnya kita langsung ke Demak ya. Ini datang dari Jawa Tengah. Seorang penjual kue leker yang biasa kalau orang Triai sudah nggak asing lagi. Kalau dengar kata leker pasti ingat dengan sang lekerman. Ternyata sang lekerman yang bernama Pak Sugiyar itu ini adiknya ya. Jadi ini kakak beradik. Ternyata mereka puluhan tahun lamanya hidup dalam kemiskinan dengan garis kemiskinan dan mereka hanya berjualan kue leker setiap harinya di sekolah, dari desa ke desa. Tapi dengan peluang bisnis dari 3i Networks ini, program ini telah mengubah kehidupan banyak orang, termasuk Pak Nur Rohim, seorang bronze agency dengan income 10 jutaan ya dari 3i Networks ini, dan bergabung di Oktober 2016 setelah sang kakak berhasil mencapai posisi bronze agency. Nah, dari Demak ya kita lihat mantan pedagang kue leker selama 12 tahun berjualan. Dan saat ini sudah banyak hal yang diwujudkan lewat 3i Networks. Baik, selamat siang Pak Nur Rohim. Oh iya, siang Bu Esther. Ya, bagaimana kabarnya Pak Nur Rohim? Ya, saat ini sudah posisi bronze agency. Gimana nih Pak rasanya menjadi seorang bronze agency ya, dari seorang penjual kue leker keliling yang mungkin saat ini mungkin masih baru pulang jualan ya dari sekolah ya, anak-anak sekolah, dan bagaimana rasanya menjadi seorang pengusaha di 3i Networks? Iya, luar biasa sekali Bu Esther, sangat luar biasa bagi saya ya, ini bisa join di 3i Network ini bagaikan mimpi ya di siang bolong ya. Sahabat 3i dimanapun Anda berada ya, khususnya yang saat ini masih menyimak Zoom ya. Salam sehat, salam sukses selalu buat Anda semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, saya Nur Rohim dari Demak, Kota Wali ya. Sungguh luar biasa ya program 3i Network ini merubah banyak orang drastis dari segi ekonomi dan juga cara berpikirnya ya. Karena saya sendiri merasakan ya, dulu saya bukan siapa-siapa ya, hanya seorang penjual kue leker, 12 tahun jualan kue leker ya di SD-SD keliling ya di desa-desa. Waktu itu saya ya nggak kepikiran ya bisa menjalankan bisnis 3i ini. Niatnya hanya ingin menabung saja ya, waktu ditawari oleh kakak saya Pak Sugiyar, sang lekerman ya. Saya hanya berpikir masa depan ya untuk keluarga saya ya. Karena saya merasa tidak mampu dan nggak percaya diri ya untuk menjalankan bisnis 3i ini. Jadi dari hanya niat menabung saja sambil waktu itu mungkin joinnya sudah berhenti jualan kue leker atau masih jualan kue leker? Waktu itu, waktu menjalankan bisnis 3i, saya masih jualan kue leker Bu ya. Kurang lebih saya jualan kue leker waktu join di 3i itu 2016 ya. Itu sampai 2018 sampai saya berposisi bronze agency, baru saya memutuskan tidak jualan lagi di kue leker itu ya. Karena ternyata dengan bisnis 3i ini merubah ya, bisa meningkatkan ekonomi yang sebelumnya saya di leker, dan akhirnya saya memutuskan untuk fokus untuk menjalankan 3i ini. Ya, baik Pak. Dan apa saja yang Pak Rohim melakukan untuk mencapai posisi bronze? Mungkin bisa di-share tips suksesnya. Saya waktu melakukan menjalankan bisnis 3i itu waktu menawarkan program ini ya, awalnya ke teman-teman pedagang saya. Itu waktu itu saya jalan jam 6 sampai jam 7 waktu anak-anak masuk sekolah ya, saya mencoba bercerita ke teman-teman. Waktu itu setelah jualan, teman-teman setelah jualan kita biasanya cari warung kopi ya, kita cari sarapan ya di warung ya. Gitu. Ya di situ saya mencoba menceritakan program ini ke teman-teman. Nah, alhamdulillah ya teman-teman dia menolak ya, karena dia memandang
yang menawarkan seorang pedagang kue leker. Seperti saya dulu ya, waktu ditawarkan oleh Pak Sugiar ya, saya menyepelekan gitu. Karena saya memandang yang menawarkan, bukan melihat program 3A yang luar biasa itu. Ya, saat itu saya merasa ya kok di sini susah banget ya. Tapi saya terus diberikan motivasi oleh Pak Sugiar ya, dan diberikan gimana caranya menjalankan program 3A itu, cara ya lewat Facebook juga ya. Waktu lewat Facebook, ya alhamdulillah lewat Facebook saya kenal 4 orang ya di Facebook itu ya, kebetulan teman desa ya, tetangga desa itu yang merantau di Kalimantan ya, itu 4 orang. Jadi 4 orang ya, alhamdulillah awalnya dapat bonus 200.000 ya. Nah, saat itu mulai semangat. Saya terus waktu itu hampir 3 tahun ya, saya jualan sambil prospek. Kalau di Klaten saya menawarkan ke teman-teman, dan kalau pulang itu saya tetap menawarkan ke teman-teman, ke tetangga. Dan dengan berjalannya waktu terus, di saat saya berjualan kue leker, saya coba untuk membagi waktu ya Pak itu. Setelah setengah hari saya jualan ya, setengah hari saya jualan, dan setengahnya hari saya mencoba untuk mendatangi teman-teman ke rumah-rumahnya. Dan yang namanya seorang penjual kue leker pasti tidak bisa terhindar dari yang namanya penolakan. Ya. Dan apa yang Pak Rohim lakukan untuk meyakinkan orang-orang yang menolak ya, ketika ditolak misalkan diajak teman yang ngajak, misalkan mengajak teman, kemudian teman menolak, atau mungkin ada yang mau gabung tapi ini gimana, bagaimana? Nah, bagaimana Pak seorang penjual kue leker ya Pak Rohim meyakinkan teman-teman atau orang-orang tentang bisnis 3i Networks ini? Ya, saya meyakinkan ke teman-teman, ya terutama teman-teman pedagang ya, itu karena saya tahu gimana rasanya menjadi seorang pedagang di saat musim hujan atau di saat ekonomi lagi di sekitarnya lagi surut. Itu benar-benar pemasukan nggak sesuai dengan pengeluaran. Jadi saya mumpung masih muda, mumpung masih bisa bekerja, gimana untuk menyikapi masa depan dengan menabung di CAR ini, karena programnya sangat luar biasa ya. Saya coba meyakinkan ke teman-teman, karena saya merasakan sendiri di saat kondisi lagi drop, di saat kondisi lagi nggak sehat, kita nggak ada pemasukan ya, kita nggak ada tabungan atau penghasilan selain di jualan. Jadi perlahan-lahan saya membuka mindset-nya para pedagang itu agar sadar, karena manusia itu ada 3 kepastian waktu. Ya, di saat datangnya sakit atau di saat masa tua, kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, di situ saya mencoba mendekati dengan cara membuka pola pikirnya, Bu Esther. Seperti itu. Baik. Jadi intinya ya melakukan pendekatan dan meyakinkan mereka ya pentingnya mulai mempersiapkan ya, punya dana-dana darurat, dana pensiun, dan juga punya investasi. Ya baik, apa saja nih yang Pak Rohim dapatkan di 3i Networks ini? Dengan posisi Bronze Agency, apa yang sudah bisa diwujudkan? Ya, selain baru kemarin ya, alhamdulillah saya bisa beli mobil ya. Mungkin itu satu impian. Awalnya saya tidak sengaja ya beli mobil itu, iseng-iseng saja, ternyata salesnya serius mengejar-ngejar ya saya ya. Akhirnya jadi saat itu waktu saya beli mobil, di situ ada kebutuhan lain dan saya mencoba
bilang sama salesnya, nanti kalau sudah apa itu istri saya lahiran baru saya hubungi lagi. Ternyata salesnya sabar menunggu saya. Itu awalnya ya saya bisa beli mobil, alhamdulillah ya. Dan selain itu kita apa itu sudah pensiun ya, sudah nggak kerja lagi ya, jualan, sudah fokus di 3i, dan saya sudah mendapatkan apa itu ya, sudah memberikan tabungan anak-anak, istri, dan saya sendiri sudah saya berikan polis semua. Dan intinya banyaklah perubahan di 3i selain ekonomi, dan cara berpikir saya sudah berbeda, nggak kayak dulu lagi, Bu Esther. Baik. Dan yang terbaru, kabar terbaru di masa pandemi ini pun masih bisa beli mobil ya Pak ya? Banyak orang sedang menjual mobilnya, banyak orang lagi kesulitan keuangan, malah Pak Rohim bisa beli mobil. Bagaimana ini prosesnya, diceritakan Pak? Iya Bu, saat itu ya, saat itu saya, itu impian setahun yang lalu Bu. Waktu itu saya ada seorang sales ya, sales mobil Toyota itu bikin status ya, dia promosi di FB. Saya iseng-iseng WA. Nah, setahun itu ya dia menawarkan dengan DP minim ya, tapi saya tidak bisa karena mungkin di saat itu posisi saya masih leader agensi ya. Nah, di situ saya bilang sama salesnya, tunggu setahun lagi Mas, insya Allah impian saya tercapai. Itu. Dan waktu itu setahun kemudian tiba-tiba salesnya menghubungi saya lagi Bu, waktu itu ya. Iya, gimana Mas, udah beli mobil belum gitu ya. Wah, belum Mas. Nah ini sudah setahun, gimana? Ya Mas, nanti insya Allah saya kabari lagi, soalnya ini uangnya lagi buat lahiran istri saya. Nanti kalau ada sisa, saya hubungi lagi. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata masih ada sisa buat DP mobil Bu. Itu. Dan nggak nyangka bisa terwujud di musim pandemi ya, yang banyak di luaran sana, banyak orang yang kesusahan, tapi malah di sisi lain ada orang yang cukup dengan penghasilan ya, itu seperti itu Bu. Oke, baik sekali. Jadi seorang leker saat ini dijuluki dengan leker boy ya, leker man dan leker boy. Kalau leker man itu sang kakak, leker boy ini adiknya. Nah, seorang leker boy pun bisa mengikuti jejak sang leker man dan mencapai impian sukses di bisnis 3i Networks. Apa nih kira-kira pesan dan tips sukses dari sang leker boy nih Pak Nur Rohim untuk kita semua sebelum nanti kita akan menutup pertemuan di siang ini? Oke, baik ya, mitra 3i dimanapun Anda berada, ya terus semangat, jangan takut ya, jangan takut untuk melangkah. Jika rasa takut yang berdampak negatif ini dibiarkan dan tidak dilawan, hal ini bisa membuat seseorang mengalami kemunduran atau kegagalan dalam mencapai tujuan hidupnya. Kita harus semangat dan berani dalam menghadapi apapun menurut kita itu benar, Bu Esther. Dan tidak merugikan orang lain, itu aja. Karena di 3i ini sangat-sangat menguntungkan. Itu banyak yang diuntungkan di 3i ini. Untuk teman-teman jangan takut melangkah ya. Terus maju, pantang mundur. Semangat, go Crown. Go Crown. Terima kasih Pak Nur Rohim ya, dan sudah membawakan sebuah kisah sukses dan juga kata motivasi yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Jadi tinggal teman-teman di masa-masa yang sulit ini terus jangan pernah menyerah mengerjakan bisnis ini, karena kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita bisa berhasil.
Baik, demikianlah untuk BOP kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Frans, juga Bu Muji, dan juga Pak Rohim ya sudah mengisi Zoom-nya, dan buat teman-teman partisipan yang sudah hadir juga, semoga tetap terinspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan terus berjuang sampai kita menggenggam kesuksesan dalam tangan kita. Baik, kita langsung lihat juga untuk info BOP besok yang akan dibawakan juga jam 7 malam. Ini dia pembicara kita ya, mereka-mereka yang sudah sukses di bisnis Trigger Network. Ada seorang pemilik bimbel yang sudah berposisi silver dan networker ya, bronze agency. Bagaimana juga mereka bisa mencapai posisi bronze agency, tentunya mereka punya tips sukses yang perlu kita dengar juga. Sampai ketemu besok jam 7 malam di kesempatan yang sama di Zoom 3i Live channel ini. Dan saya Esther mengundurkan diri dan segenap kru yang ada. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu. Go Crown. Go Crown.